Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Jadi di video kali ini gue akan mengupdate ya dari transfer-transfer yang sudah berjalan sampai saat ini ya. Dimana kemarin kita sudah mengupdate tentang Florian Wirtz yang akhirnya setuju untuk bergabung ke Liverpool, tapi Liverpool belum mengkonfirmasi secara resmi ya di akun sosial medianya. Berarti kayaknya masih ada yang harus dijalankan lagi ya, masih harus ada yang dijalankan lagi. Jadi we'll see ya, apakah transfer Florian Wirtz ini akan lancar atau menemui kendala. Kemudian datang lagi rumor yang beredar di mana Andy Robertson ya, yang sudah sekitar 8 tahun membela klub ini ya sejak 2017. Sejak 2017 akhirnya mengumumkan untuk dia ingin pindah dari Liverpool ya. Dia ingin pindah dari Liverpool karena merasa dia sudah selesai ya di Liverpool. Dan ada tawaran yang datang dari Atletico Madrid, dan secara personal Andy Robertson sudah setuju untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Tetapi ada satu kendala. Kendalanya adalah Atletico Madrid tidak mau membayar untuk Andy Robertson, alias ingin Andy Robertson secara gratis. Dan sayangnya Andy Robertson ini baru habis kontraknya di tahun depan. Jadi Atletico Madrid ingin memboyong Andy Robertson tapi di tahun depan. Jadi kesepakatan pribadi yang sudah terjadi ini bisa jadi gagal karena Atletico Madrid yang masih bersikeras ingin mendapatkan pemain ini secara gratis ya. Jadi kita lihat tarik ulur yang akan terjadi dari Atletico Madrid dan Andy Robertson. Dan hengkangnya Andy Robertson dari Liverpool ini menandakan era dynamic duo dari Liverpool yang selama ini menggendong tim ini ya, sejak era Jurgen Klopp dari tahun 2017 sampai gue bilangnya sampai tahun 2024 ya, karena di tahun 2025 Thea dan Robertson udah nggak terlalu gendong ya beratnya. Sejak era Arne Slot, dynamic duo ini sudah tidak lagi berenergi, bisa dibilang tidak lagi menjadi penggendong ya. Kayaknya menggendong Arne Slot itu kan lini tengah ya sekarang ya, bukan lagi dynamic duo. Tapi di era Jurgen Klopp, dynamic duo ini Thea dan Robertson ini menjadi dynamic duo yang sangat diandalkan. Bisa dibilang playmakingnya ini adalah duo ini selama ini yang bisa mengenakan Salah, mengenakan Mane, Firmino gitu ya. Ini dari dynamic duo ini, dan sekarang dynamic duo ini akan hengkang, dan ini menandakan era dynamic duo ini sudah berakhir ya. Dimana dynamic duo ini pernah mencatatkan rekor sebagai pencetak assist, dua-duanya pencetak assist terbanyak ya, dua-duanya pernah mencatatkan bahkan sampai 2 digit assist di satu musim dua-duanya ya. Di tahun berapa ya, 2020 kalau nggak salah ya, di tahun 2020 pernah mencatatkan 2 digit assist, di tahun 2022 juga, di tahun 2019 juga. Jadi ini emang dynamic duo yang mungkin tidak akan ada penggantinya sampai 20 atau 30 tahun mendatang. Jadi kita lihat ya pergerakan Liverpool, dan Liverpool dikabarkan mengincar Milos Kerkez ya dari Bournemouth. Kalau gue bisa bandingkan Milos Kerkez dan Andy Robertson ya, gue masih megang Robertson sebenarnya secara kematangan, karena gue juga lihat Kerkez mainnya di Bournemouth sebenarnya bagus, cuman secara making decision memang kelihatan banget pemain ini masih mentah. Kerkez ini masih mentah gitu ya secara making decision. Jadi hal hebat yang ditujukan oleh Kerkez di musim lalu bersama Bournemouth ini masih angin-anginan, dan belum terbukti Kerkez ini pemain yang seluar biasa Robertson di era prime-nya. Jadi kita lihat pergerakan Liverpool di bursa transfer musim ini. Dan ada kabar juga Liverpool belum selesai ya katanya untuk mendatangkan pemain setelah Wirtz dan Frimpong. Kabarnya Liverpool juga bersikeras untuk mendatangkan Alexander Isak, di mana sebenarnya Darwin Núñez ini baru aja ditolak oleh Arab.
Tetapi karena Liverpool juga ngotot ingin menjual Darwin Núñez, sehingga Liverpool pun ngotot untuk ingin mendapatkan Alexander Isak. Namun Newcastle memagari Isak dengan 150 juta. Nah, apakah Liverpool akan kembali gila-gilaan seperti mendatangkan Wirtz ya, yang gila-gilaan juga, jor-joran juga? Apakah akan mendatangkan Isak dengan harga yang sama? Kita tunggu ya, karena Liverpool tahun ini mendapatkan income yang cukup banyak ya, sekitar 300 lebih. Dari TV Rek aja dapat 180 gitu ya, apalagi yang lain-lain, merchandise, ticketing segala macam, sponsorship dan segala macam. Jadi income-nya banyak sekali, belum juga FSG juga ngasih gitu ya. Jadi Liverpool kemungkinan akan jor-joran di musim ini ya. Mungkin akan mendatangkan 3-4 pemain lagi. Terutama kalau untuk gua lini belakang sih, center back. Center back ini tipis sekali Liverpool center backnya, cuma punya 3 ya, dan harus mendatangkan satu lagi kalau untuk gua. Satu lagi pemain yang matang ya. Dan katanya Schlotterbeck akan dibeli sama Liverpool. Jadi kita lihat ya pergerakan Liverpool di musim ini. Sementara Real Madrid mendatangkan pemain muda Mastuun Tonto ya. Nah, namanya agak ribet ya. Chris Mastuun Tonto namanya, atau siapa ya. Dia adalah bakat muda Argentina dari River Plate. Gue pernah sekali lihat main dia di YouTube. Dan permainannya itu kalau bisa gue bilang ya, setipe sama Arda Güler sih. Setipe ya dengan Arda Güler. Jadi sekarang Real Madrid punya 2 racing star yang posisinya kurang lebih sama ya. 2 racing star yang kurang lebih sama posisinya, dan didatangkan dengan mahar cukup mahal juga ya, lebih dari 40 juta euro. Gue nggak begitu tahu perkembangan pemain ini karena di Football Manager pun pemain itu belum ada. Pemain ini belum ada gitu. Jadi gue nggak terlalu tahu ya. Gue cuma menonton sekali lewat video, dan tipikal mainnya memang hampir sama kayak Arda Güler. Pemain ini lumayan cepat, lumayan skillful, visi mainnya juga sangat bagus. Dia juga lebih muda dari Lamine Yamal ya. Kalau gue lihat tanggal lahirnya dia lahir Agustus ya. Kalau Yamal kan Juni apa Juli? Juni kalau nggak salah. Lamine Yamal dia berarti kurang lebih akan segenerasi dengan Lamine Yamal. Tapi kita lihat ya, apakah pemain ini akan langsung digunakan di musim perdananya atau tidak. Karena sekali lagi di posisinya sudah ada Arda Güler, yang seharusnya di tahun ini dia sudah mendapatkan tempat ya, karena Rodrigo sudah akan hengkang. Rodrigo hengkang berarti posisi kanan sayap itu harusnya udah milik Arda Güler ya. Tapi kalau kedatangan pemain muda ini, bisa jadi pemain muda ini nanti yang akan mengisi. Apalagi di era Alonso sekarang. Era Alonso itu sangat powernya itu ya, kalau kita lihat di Leverkusen, powernya itu selalu dari wing ya. Jadi pemain wing itu akan sangat dimaksimalkan di eranya Alonso, bukan lagi pemain tengah kayak dulu ya. Kalau di era Ancelotti kan dynamic duonya itu Kroos dan Modric. Namun kalau dynamic duo era Alonso ini pasti akan mengandalkan pemain sayap. Makanya rata-rata pemain sayap yang didatangkan kan. Jadi itu aja mungkin soal update transfer, dan MU masih bersikeras untuk mendatangkan Mbeumo ya. Dimana Victor Gyökeres kali ya, ini kita bahas juga sekaligus. Victor Gyökeres akhirnya berbicara soal masa depannya, di mana dia kabarnya menolak Manchester United, dan dia belum berbicara apapun dia ingin kemana. Ya, dia menolak Manchester United dan dia belum berbicara dia akan pergi kemana. Tetapi di Portugal kabar yang beredar, Arsenal katanya menjadi yang terdepan untuk mendatangkan Gyökeres ya. Karena Arsenal juga main di UCL, mereka juga udah jadi kandidat juara 3 tahun beruntun. Jadi ya memang kalau bicara klub ya Arsenal memang jauh lebih berpotensi untuk mendapatkan gelar dibanding MU. Jadi ini mungkin akan jadi wise decision juga untuk Gyökeres. Ya, dimana ya MU juga pastinya akan ke Mbeumo juga ya, jadi itu aja update transfer sampai hari ini. Belum ada lagi yang mewah-mewah lagi ya.